Dalam memperjuangkan dan mempertahankan NKRI, itu negara tidak sendirian, tapi negara dalam arti luas ya, dibantu oleh daerah-daerah. Nah, di mana daerah-daerah tersebut memiliki peran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia serta mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, daerah mana saja itu? Nah, kita lihat nih di slide selanjutnya. Nah, kita sebelum kita jauh, kita lihat dulu alasan kenapa kita harus merebut dan memperjuangkan kemerdekaan. Adanya krisis perdagangan rempah-rempah membawa bangsa Eropa melakukan penjelajahan ya samudera hingga ke Indonesia dengan membawa semboyan 3G. Masih ingat apa semboyannya Za? 3G? Semboyan bangsa Eropa menjelajah ke seluruh dunia adalah 3G. Bukan 36 ya, 3G. Masih ingat? G yang pertama? Apa, Zah? G yang pertama yaitu gold, kemudian ada glory, dan ada gospel. Nah, jadi masih ingat kan Reza? Sudah dapat pelajaran itu belum? Udah. Kenapa? Udah, Kak. Nah, jadi bangsa Eropa menjelajah seluruh dunia memiliki semboyan tersebut, yaitu gold, glory, dan gospel. Nah, setelah mereka menjelajah tersebut, kemudian para bangsa Eropa tersebut, mereka melihat potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, sehingga dengan potensi yang sangat luar biasa banyak, mereka berusaha untuk menguasai wilayah Indonesia, yaitu dengan menjajah. Nah, namun bangsa Indonesia tidak tinggal diam ya pada saat itu. Daerah-daerah mereka melakukan perlawanan yang cukup sengit untuk bisa mengusir penjajah pada saat itu. Nah, salah satunya di sini ada dari Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Pati Unus. Jelas suara Kak Anissa? Halo, jelas? Reza? Halo, Reza? Halo, Reza? Reza dengar suara kau nih? Iya, dengar, Kak. Dari mana, Za, kok menghilang? Tadi wifi-nya ada masalah. Gitu. Oke, lanjut ya. Tadi dari Demak dipimpin oleh raja mereka atau sultan, karena Demak adalah kerajaan Islam ya, yaitu Pati Unus. Sedangkan kemudian di Aceh ada pejuang wanita, yaitu siapa Za pejuang wanita dari Aceh? Itu tuh ada tuh yang mana coba yang cewek yang mana yo? Cara bacanya gimana? Ya dibaca biasa, bukan cut ya. Oh, emang dipotong. Apa? Gimana cara bacanya yo? Gimana Za? Bacanya Za? Nyak, cuit, nyak, din.
Cut Nyak Din. Nah, biasa aja. Nah, kan karena kalau cut itu kan apa namanya? Ciri khas nama dari Aceh ya. Kalau cewek itu cut, kalau cowok itu tengku. Kalau tengku itu, nah selanjutnya tuh ada Tengku Umar, tulisannya Teuku Umar. Nah, kemudian ada lagi Panglima Polim. Nah, itu adalah beliau pahlawan-pahlawan yang gagah berani mengusir penjajah pada saat itu dari Aceh. Kemudian dari Jawa ada Sultan Agung Tirtayasa, ini adalah Sultan. Kemudian ada Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Jogja ya. Kemudian dari Kalimantan, oh ini salah ya, bukan Anggeran, tapi Pangeran Antasari. Nah, kemudian kalau dari Sulawesi ada Sultan Hasanuddin. Masih ingat Reza, Sultan Hasanuddin mendapat julukan apa, Za? Apa julukan Sultan Hasanuddin, Za? Ayam? Ayo, tahu nggak Reza? Ayam jantan. Apa Za? Bukan ayam geprek ya, bukan ayam bensu ya. Ayam? Ayam jantan. Julukan dari Enggak. adalah ayam jantan dari Timur. Nah, jadi itu adalah julukan dari Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari Timur. Selanjutnya ada dari Maluku, ada tokoh yang fenomenal karena ada banyak tersebar di Uang Seribu ya, yaitu Patimuran atau Kapten Patimuran. Nah, dan yang terakhir dari Bali ada Gusti Ketut Jelantik. Nah, Gusti Ketut Jelantik ini juga berjasa banget melawan Belanda pada saat itu, di mana di Bali beliau menerapkan yang namanya hak tawang karang. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan, Za? Enggak, Kak. Jadi ini masih memperjuangkan kemerdekaan ya, masih melawan, masih berusaha untuk merdeka, tapi belum merdeka. Selanjutnya, nah perjuangan di atas masih bersifat kedaerahan, betul ya, sifatnya masih kedaerahan dan dilakukan tanpa koordinasi yang matang sehingga dapat dengan mudah diatasi oleh penjajah. Nah, jadi dari semua ini kebanyakan mereka banyak kalahnya. Kenapa? Karena itu tadi mereka bersifat kedaerahan dan tidak dikoordinir dengan baik. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kemudian setelah adanya hal tersebut, muncullah yang namanya Kebangkitan Nasional tahun 1908. Nah, dari adanya Kebangkitan Nasional ini mengubah perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu dari bersifat kedaerahan lebih bersifat nasional. Nah, Kebangkitan Nasional. Selanjutnya kemudian dari Kebangkitan Nasional diperkuat juga oleh tekad pemuda untuk bersatu dalam ikrar Sumpah Pemuda. Nah, dan yang kemudian selanjutnya adalah melawan semangat Sumpah Pemuda, melalui semangat Sumpah Pemuda, perlawanan rakyat Indonesia semakin kuat dan sulit dipatahkan sehingga berhasil meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sampai sini ada yang ditanyakan, Za?
Nggak ada. Nah, jadi itu ya, itu apa tuh namanya, timeline-nya. Nah, jadi awalnya bersifat kedaerahan, kemudian muncul kebangkitan nasional, berubah menjadi nasional, pergerakan perjuangannya ya. Selanjutnya kebangkitan nasional, kemudian diperkuat dengan Sumpah Pemuda, dari Sumpah Pemuda semakin kuat lagi, sehingga kita berhasil merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, seperti itu. Nah, setelah merdeka, apa yang terjadi? Nah, setelah merdeka, kita tidak merdeka gitu aja. Nah, setelah merdeka, kita banyak sekali yang harus kita perjuangkan. Nah, salah satunya adalah memperjuangkan, bukan memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan. Nah, jadi meskipun kita sudah merdeka nih, tapi pada kenyataannya banyak sekali negara-negara, khususnya mungkin Belanda ya, yang ingin merebut kembali Indonesia pada saat itu. Nah, sehingga banyak pertempuran-pertempuran yang terjadi. Mungkin nanti Reza di buku di halaman berapa ya tadi kami lihat, sebentar. Di halaman 74, Za. Halaman 74, nah di situ ada pertempuran Puputan Margarana. Nah, coba dibaca Za, ya Za. Pertempuran Puputan. Mana Za suaranya Za? Yang Puputan Margarana, halaman 74. Yuk dibaca ya, coba Reza. Pertempuran Puputan Margarana. Puputan Margarana merupakan pertempuran antara pejuang Indonesia dan tentara Belanda pada 20 November 1946 di Bali. Para pejuang dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil, Kolonel Satu Gusti Ngurah Rai. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Ngurah Rai bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Pasukan Ngurah Rai mengadakan puputan atau perang habis-habisan di desa Margarana. Dalam pertempuran tersebut, Ngurah Rai gugur bersama 96 pejuang lainnya. Nah, jadi puputan itu artinya habis-habisan ya. Nah, jadi Puputan Margarana itu di mana letaknya di Bali. Kok nggak yakin gitu Balinya? Di Bali ya. Nah, Puputan Margarana kalau di sebelum merdeka kita di Bali dipimpin oleh Ketut Jilantik, sedangkan kalau di Margarana dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Nah, ya sampai sekarang dijadikan oleh banyak hal ya. Salah satunya bandara, mungkin jalan juga. Nah, karena jasa beliau juga sangat besar dalam mempertahankan wilayah di Bali dalam pertempuran Puputan Margarana. Kemudian Bandung Lautan Api. Nah, sekarang kok nih ya gantian ya. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan peristiwa pembumi hangusan sendiri kota Bandung. Pembumi hangusan dilakukan oleh penduduk Bandung pada 23 Maret 1946. Peristiwa ini dipicu kedatangan pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald pada 12 Oktober 1945. Pasukan Inggris menuntut agar semua senjata api kecuali milik TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan polisi diserahkan kepada pasukan Inggris. Kemudian McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Ultimatum tersebut mendorong TRI melakukan operasi bumi hangus. Pembumi hangusan kota Bandung merupakan strategi tepat dalam perang kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI
dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan sekutu dan nikah. Nah, jadi Bandung Lautan Api ini dimaksudkan adalah mereka pejuang dengan sengaja membakar sendiri wilayahnya. Nah, daripada wilayah kita diambil oleh Inggris ya pada saat itu, lebih baik wilayah kita bakar aja. Nah, biar sama-sama nggak punya. Nah, itu adalah yang disebut Bandung Lautan Api. Pernah Reza ke Monumen Bandung Lautan Api? Belum pernah. Nah, itu ya. Selanjutnya pertempuran Ambarawa. Yuk Reza, yuk sekarang. Pertempuran Ambarawa berawal dari kedatangan tentara sekutu di Ambarawa pada 20 Oktober 1945. Pertempuran terjadi karena sekutu secara sepihak membebaskan tawanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar. Pada 12 Desember 1945, jam 4.30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Kolonel Sudirman memimpin pasukannya menggunakan taktik gelar supit orang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada 5 Desember 1945 pertempuran berakhir. Sekutu dipukul mundur ke Semarang dan TKR berhasil merebut Ambarawa. Nah, kemarin Reza sudah ikut EduTrip ke Ambarawa belum? Sudah ya, kemarin ya? Belum? Belum. Ke Semarang belum ya? Oh, jadi tahun lalu ya kalau nggak salah ya kita EduTrip ke Semarang. Nah, salah satunya kita ke Ambarawa. Nah, di Ambarawa di situ kita juga ke Museum Kereta Api Ambarawa di sana. Nah, di sana kereta apinya sangat kuno-kuno banget, Zah. Keren, luar biasa bagus. Jadi kayak stasiunnya itu juga stasiun yang sangat kuno banget. Nah, itu di sana digunakan sebagai pertempuran pada saat itu, nah, jadi melawan Belanda. Nah, jadi itu ya pertempuran Ambarawa. Selanjutnya pertempuran 10 November. Apa saja yang terkenal dari pertempuran 10 November? Yang terkenal banget dari pertempuran 10 November. Kira-kira apa tuh? Tahu Reza? Yaitu perobekan apa yang dirobek? Mendola. Kenapa? Bendera. Bendera apa yang dirobek? Itu Apa bendera apa? Perobekan bendera Belanda ya. Nah, dulu pada zaman Belanda namanya Hotel Orange. Kemudian pada saat pendudukan Jepang diganti Hotel Yamato. Nah, sekarang menjadi Hotel Majapahit di depan TP tuh. Reza mungkin kalau pernah jalan-jalan di depan TP, berapa TP 5 deh kalau nggak salah. Nah, itu ada Hotel Majapahit. Nah, itulah letak dari insiden penyobekan bendera Belanda pada saat itu. Kan bendera Belanda, apa bendera Belanda itu, Zah? Biru, merah, putih gitu ya. Nah, yang biru disobek biar tersisa merah putih saja. Nah, itu adalah pertempuran 10 November
dan sehingga kemudian Surabaya dijuluki sebagai kota pahlawan pada saat itu karena heroik sekali ya, dan seluruh masyarakat Surabaya berbondong-bondong untuk menyerang bukan hanya Belanda pada saat itu, Inggris juga ikut, tentara Nika juga ikut dalam pertempuran di Surabaya. Selanjutnya pertempuran 5 hari Semarang. Nah, sebenarnya pertempuran Ambarawa sama Semarang ini hampir bersangkut paut ya. Jadi dari Semarang kemudian ke Ambarawa karena memang letaknya sangat dekat. Nah, jadi memang berhubungan antara Ambarawa dan di Semarang. Sampai sini ada yang tanyakan, Zah? Selanjutnya, yang terakhir. Nah, upaya daerah dalam mempertahankan NKRI pada era sekarang sudah tidak lagi dilakukan dengan cara berperang. Betul ya? Sekarang kan kita sudah nggak berperang tuh. Akan tetapi menitik beratkan pada kontribusi daerah terhadap negara. Nah, jadi bagaimana negara itu bisa berkontribusi dalam pembangunan di wilayah Indonesia. Nah, kontribusi tersebut dalam mempertahankan NKRI dapat diwujudkan dengan memanfaatkan serta mengembangkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang menggali potensi yang ada. Seperti contoh di Bali. Nah, Bali potensi fisik apa non fisik, Zah? Kalau di Bali, Zah? Non fisik. Kenapa? Kalau di Bali potensi fisik apa non fisik? Dua-duanya. Nah, betul sekali. Nah, jadi di Bali dia mengandalkan potensi fisik karena memang pantainya luar biasa bagus ya kan, daerahnya juga masih sangat luar biasa asli. Tapi selain potensi fisik, dia juga mengandalkan potensi non fisiknya dia dengan keberagaman, dengan keunikan budaya mereka, adat istiadat mereka, tata krama mereka. Nah, sehingga itu melebur jadi satu. Nah, itu adalah bagian dari potensi alam dan budaya yang di suatu daerah. Nah, dari situ Bali menggali potensinya dia. Nah, sangat berkontribusi sekali ya terhadap Indonesia, di mana pasti kalau orang mau ke Bali ya harus ngirim pakai visa Indonesia. Nah, dan akan menambah devisa negara pastinya. Nah, seperti itu ya. Jadi suatu daerah pasti akan memiliki potensi. Nah, tapi suatu daerah belum tentu dia bisa menggali potensi yang ada tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Materinya sudah habis. Ada yang tanyakan lagi, Kak Sa? Enggak. Oke, tadi sudah ngerjain sampai nomor berapa, Reza? Sampai nomor berapa? Nomor 1. Masa nomor 1 aja? Nggak mungkin, Oke, berarti kau dikasih PR ya. Nah, silakan nanti dikerjakan Reza uji kompetensi 1 dan juga uji kompetensi 2. Nah, ada banyak ya. Pilihan gandanya aja, A dan B aja. Oke? Kan di rumah nggak ngapa-ngapain kan? Ngapain emang Reza di rumah? Di Surabaya kan Reza ya? Ya? Di Surabaya kan Reza? Iya. Oke, ada yang tanyakan sebelum kami akhiri? Oke. Kalau nggak ada, jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Iya.
Oke, kalau nggak ada, kalau ini akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you later.